Kembali lagi di Murder Story. Kali ini kita akan membahas kisah tentang penemuan mayat yang dijuluki Lady of the Dunes. Dia adalah seorang wanita tanpa identitas yang tewas misterius dalam kondisi kepala hampir terpenggal. Kasus ini sukses membuat detektif di seluruh dunia gempar karena untuk mengungkapnya, penyelidikan membutuhkan waktu sampai 50 tahun akibat kurangnya bukti yang ditemukan. Berawal di tanggal 26 Juli tahun 1974, seorang gadis berjalan bersama anjing peliharaannya di sepanjang West Point Dunes, Provinsi Massachusetts, sebuah area pantai yang dikelilingi bukit berpasir. Tidak disangka-sangka, pagi itu anjingnya mengendus sebuah bau yang berasal dari semak-semak dan berujung pada penemuan seonggok mayat dengan rambut merah dalam kondisi setengah telanjang. Wanita tersebut masih muda, memiliki kulit pucat dengan rambut yang dikuncir kuda. Namun naas, kepala sisi kirinya benar-benar hancur, serta kedua tangan yang sudah terpisah dari tempat seharusnya. Saat itu juga dia melaporkan pada polisi terkait penemuan mayat yang awalnya dikira adalah bangkai rusa. Dari situlah penyelidik langsung menemukan beberapa fakta seperti korban yang berusia 25-35 tahun dan meninggal sekitar 2 minggu yang lalu. Dia juga diduga sedang berjemur karena pakaiannya yang minim dengan celana jeans dan bandana biru yang disangga di bawah kepala layaknya bantal. Hasil otopsi menyatakan luka berat di kepala korban disebabkan karena benturan benda tumpul yang diduga juga sebagai penyebab kematiannya. Dan menurut teori polisi, korban dibunuh saat dalam kondisi tertidur karena tidak ditemukannya tanda-tanda perlawanan. Dia ditaksir mengenakan perawatan gigi mahal yang disebut New York Style, namun sebagian giginya telah dicabut atau hancur. Ada pula penemuan kentang goreng dan burger di lambung korban. Sementara di TKP ditemukan jejak kaki yang mengarah ke tubuh dan jejak ban 40 meter dari tempat kejadian. Kasus ini sontak menjadi sangat ramai diperbincangkan oleh berbagai pihak karena menimbulkan tanda tanya siapa korban dan pelakunya. Sayangnya investigasi menjadi terhambat akibat kedua tangan korban yang hilang sehingga tidak adanya sidik jari. Namun yang pasti wanita itu adalah korban pembunuhan dan telah diperkosa oleh pelakunya. Selama beberapa waktu, polisi menyelidiki ribuan kasus orang hilang dan daftar kendaraan yang disetujui untuk melewati daerah tersebut guna mendapatkan sebuah petunjuk sekecil apapun. Namun tidak ada kecocokan yang mengarah pada pelakunya selain hanya bukti berbentuk celana jeans, bandana, selimut dan kuncir kuda yang dikenakan korban. Bahkan meski telah dilakukan pencarian di area bukit pasir sekitar sana, kasus ini hanya berujung pada jalan buntu. Beberapa detektif mengungkap bahwa gigi, tangan dan lengan bawah yang hilang menunjukkan bahwa si pembunuh sangat profesional karena mahir dalam menyembunyikan identitas korban maupun identitasnya sendiri. Alhasil mayat tanpa nama itu disebut The Lady of the Dunes dan dimakamkan di St. Peter's Commandery pada Oktober 1974 dengan batu nisannya yang berbunyi, "Tubuh wanita tak dikenal ditemukan di West Point Dunes." Namun meski telah disemayamkan, kematian ini masih hangat dibahas media karena menimbulkan banyak teori, konspirasi dan dugaan lainnya. Teori pertama terjadi ketika seorang wanita dari Maryland menghubungi polisi karena menduga bahwa korban adalah saudara perempuannya yang menghilang setelah pindah ke Boston. Tapi ternyata ciri-ciri keduanya memiliki perbedaan sehingga polisi tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Ada juga satu teori di mana penyelidik menduga bahwa Lady of the Dunes adalah seorang pengedar narkoba sekaligus perampok bank terkenal bernama Rory Jane Kassinger. Hal itu bukan tanpa alasan karena didasari kemiripan Rory dengan korban secara fisik dan diperkuat juga dengan bukti yang meyakinkan bahwa dia melarikan diri dari penjara di Massachusetts setahun sebelum mayat wanita itu ditemukan. Tapi lagi-lagi dugaan itu salah karena DNA milik ibu Rory tidak cocok dengan jenazah Lady of the Dunes.
Hingga 5 tahun kemudian, rekonstruksi wajah pertama wanita tersebut dibuat dari tanah liat. Jenazah juga digali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, meskipun hasilnya sama saja bahwa tidak ada petunjuk baru yang ditemukan. Berlanjut di tahun 1987, satu dekade setelah kabar kematian penuh misteri itu, benang merah dari kasus mulai mencuat saat seorang wanita Kanada menghubungi polisi bahwa Lady of the Dunes merupakan perempuan yang pernah dicekik ayahnya ketika mengunjungi kota itu tahun 1970-an. Alhasil pihak berwenang Kanada menyampaikan informasi ini, tapi saat mereka mencoba menghubungi sang wanita untuk memastikan, dia justru telah pindah rumah. Ada juga cerita di mana bos mafia Irlandia bernama James Whitney Bulger diperkirakan sebagai pelakunya karena saksi mata mengklaim pernah melihat James bersama wanita yang sesuai dengan gambaran Lady of the Dunes. James bahkan diketahui pernah mencabut gigi salah satu korban wanitanya di masa lalu, namun tetap saja fakta itu tidak membuatnya dijadikan sebagai tersangka resmi. Maju di tahun 2000, seorang tahanan bernama Clark yang dipenjara dalam kasus pembunuhan tiba-tiba mengakui dirinya telah membunuh Lady of the Dunes. Dia juga berkata bahwa kedua tangan korban yang selama ini menghilang ternyata telah dikubur di kebun kakeknya. Namun polisi tidak menemukan bukti yang berkaitan, selain fakta bahwa Clark mengidap skizofrenia paranoid sehingga pernyataannya tidak bisa dipercaya. Sampai di sini kepolisian masih berusaha dalam mencari identitas korban tanpa nama ini. Namun jangankan korban, pembunuh pun tidak diketahui hingga kasus ini menjadi misteri yang sulit terpecahkan. Hal tersebut membuat makam Lady of the Dunes telah digali sebanyak 3 kali sejak tahun 1980, tahun 2000, serta 2013, di mana saat kali kedua makam itu dibongkar, DNA miliknya diambil untuk ditambahkan ke database. Lalu saat tahun 2010, tengkoraknya di-scan untuk membuat gambar wajahnya yang diserahkan ke sebuah organisasi yaitu Pusat Nasional Anak Hilang dan Tereksploitasi. Selama itu pula, rekonstruksi wajah sang wanita mengalami banyak perubahan. Sementara tengkorak kepalanya dibiarkan menduduki meja kepala polisi sebagai pengingat bahwa mereka harus menemukan teknologi canggih yang bisa mendeteksi kasus lama ini. Waktu pun berlalu hingga semua teori itu dibiarkan tanpa kejelasan. Sampai di tahun 2015, spekulasi paling menggegerkan keluar dari mulut seorang penulis bernama Joe Hill, bahwa Lady of the Dunes pernah muncul sebagai figuran dalam film Jaws tahun 1975. Berdasarkan gambar yang diambil dari film, sang wanita mengenakan celana jeans, kaos putih dengan bandana berwarna biru seperti di TKP ketika dia ditemukan. Wajahnya memang memiliki kemiripan dengan Lady of the Dunes, bahkan pembuatan film itu di tahun dan minggu yang sama, serta lokasi syuting Jaws hanya beberapa jam jaraknya dari tempat kejadian. Meskipun begitu, pensiunan Sersan Warren Tobias yang mengejar identitas Lady of the Dunes selama 20 tahun menyampaikan keraguannya karena mungkin ada ratusan dari ribuan wanita yang berpakaian seperti itu di tahun 1970-an. Maka seperti yang sudah berlalu, pernyataan tersebut hanya sebuah teori yang liar namun memang masuk akal. Kasus ini dibuka lagi tahun 2022, terhitung berjalan hampir selama 50 tahun. Disinilah penyelidikan berlanjut dengan mengirim sisa-sisa kerangka ke Outram, sebuah perusahaan Amerika yang secara khusus menangani permasalahan forensik seperti pembunuhan yang belum terpecahkan. Cara kerjanya dengan menghasilkan DNA korban dan selanjutnya digunakan untuk mencari kerabat jauh sampai berhasil mengetahui siapa Lady of the Dunes sebenarnya. Tepat di tanggal 31 Oktober 2022, kantor lapangan FBI di Boston mengumumkan bahwa korban telah dibuktikan bernama Ruth Mary Terry, lahir di Tennessee, Amerika Serikat pada tanggal 8 September 1936. Namun tidak diungkap alasan mengapa Terry berada di sana sebelum pembunuhan, dan tidak pula ada rincian siapa tersangka di balik kasus ini. FBI hanya menyatakan bahwa identitas Terry ditentukan menggunakan silsilah investigasi
yakni metode untuk menganalisis kasus-kasus tidak terpecahkan ataupun misteri lama yang sulit terungkap. Hingga sampai saat ini, alat tersebut mampu mengungkap kasus kriminal mencapai 150. Setelah menemukan identitas korban, penyelidikan berjalan lagi untuk mencari siapa pelakunya. Di bulan November lalu, kepolisian mengumumkan bahwa mereka mencari informasi tentang mendiang suami Terry yang bernama Guy Rockwell Moldavin. Alasan pria itu dicurigai karena pernah menjadi tersangka pembunuhan tahun 1960 terhadap istri keduanya, putrinya, juga tuduhan pencurian karena menipu keluarga istri ketiganya sebesar $10.000. Dia dipenjara pada tahun 1961 dan dijatuhi hukuman tidak lebih dari 15 tahun. Namun 1 tahun berselang, seorang hakim menangguhkan hukumannya karena dia telah menebus dengan uang. Diketahui juga Moldavin dan Terry menikah pada Februari 1974 dan kemudian Terry meninggal 5 bulan setelahnya. Jadi sampai saat ini belum diketahui siapa pembunuh Terry. Meskipun dengan kemungkinan tersebut, tersangka yang paling dekat adalah suaminya sendiri. Dari waktu yang terhitung sangat lama, bisa saja kepolisian menyerah dan memilih menutup kasusnya. Tapi tim di sana sangat berdedikasi tinggi dan tetap menyelidiki ketika mereka sudah mempunyai teknologi baru yang mampu mengungkap kasus-kasus dingin yang penanganannya belum terpecahkan. Kasus ini perlahan menuju titik terang dan semoga kedepannya bisa terungkap dengan sebenar-benarnya. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.